Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ustadz, kan pengeras suara ini kan ngadep ke rumah Ana. Kemudian masjidnya tak jauh dari rumah Ana gitu ya Ustadz ya. Biasalah kalau adzan itu sudah wajib gitu ya Ustadz ya, memanggil orang yang sholat begitu. Ya. Terus Ana begini Ustadz, ya Allah, semoga banyak ini pengeras suaranya banyak, ada berapa pengeras suara gitu Ustaz. Yang satu yang ngadep ke anak ini yang sangat mengganggu anak itu Ustaz ya. Apalagi kalau setel morotal di malam hari Ustaz ya, itu sangat mengganggu sekali. Kemudian anak doa seperti ini Ustaz, ya Allah, semoga dimatikan yang ngadep ke anak pengeras suaranya Ustaz, kan gitu ya Ustaz ya. Boleh apa Anda ini Ustaz, soalnya kan terganggu sekali, apalagi kalau malam itu Ustaz, jam 3 sudah termorotal gitu Ustaz. Ini dosa apa enggak ini anak Ustaz yang penjelasan. Kurang jasa kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya tentang bagaimana dengan orang yang terganggu dengan suara yang keluar dari masjid, dan dia ingin agar suara tersebut ya dihilangkan atau paling tidak dipelankan. Apakah keinginan seperti itu menjadikan seseorang berdosa? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, ini sesuatu yang harusnya menjadi pertimbangan para DKM masjid. Jangan sampai suara yang keluar dari masjid itu mengganggu masyarakat. Jangan sampai suara yang keluar dari masjid itu mengganggu masyarakat. Caranya bagaimana? Caranya ya diantaranya dengan menjadikan pengeras suara itu di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi. Jangan ya menjadikan pengeras suara tersebut di tempat yang rendah, sehingga suara menjadi mengganggu tetangga-tetangga masjid. Ini yang pertama, ya, kita berusaha untuk membuat menara yang tinggi untuk menempatkan toa atau pengeras suara. Semakin tinggi, maka gangguan suara akan semakin rendah. Gangguan suara akan semakin rendah, karena kalau tinggi ya, maka suara tidak menghadap langsung ke rumah-rumah, tapi dia lepas ke atas, dan banyak orang yang akan mendengar suara tersebut. Ini usaha yang pertama, ya, dan ini perlu diperhatikan. Usaha yang kedua adalah dengan meminimalisir keluarnya suara dari masjid. Seminimal mungkin suara keluar dari masjid. Misalnya hanya azan saja, atau azan dan iqamah saja. Ya, iqamah itu sebenarnya untuk jamaah yang sudah di masjid ya. Tapi kalau azan itu untuk seluruh kaum muslimin. Maka kalau bisa, ya, yang keluar adalah adzan saja. Ini untuk meminimalkan gangguan yang timbul karena suara-suara dari masjid. Kalau kita melihat ya praktek di masyarakat, ya, seakan-akan para DKM masjid itu berlomba-lomba bagaimana agar suara itu banyak keluar dari masjid, agar masyarakat tahu bahwa DKM itu bekerja dengan maksimal. DKM masjid itu banyak kesibukannya. Saya melihat ada semacam itu.
Maka harusnya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, hal ini tidak terjadi. Hal ini harusnya tidak terjadi. Karena banyaknya suara yang keluar dari masjid itu akan mengganggu tetangga masjid. Apalagi kalau ya misalnya suara bacaan Al-Quran juga dikeluarkan, padahal bacaannya juga banyak salahnya. Suaranya juga bukan suara yang indah. Kemudian ya setelah adzan, antara adzan dan iqamah ada suara-suara lagi. Yang hal seperti itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kadang-kadang malah membaca bacaan-bacaan dengan irama lagu. Dengan irama lagu. Lagu tersebut lagu yang terkenal dengan lagu-lagu yang tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali. Yang seperti ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, justru malah merendahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.